Gak ada. Yuli dengan tanggal lahir 16 bulan 6 1982 dan nomor rumah 19. Apakah itu betul? Oke. Saya ingin menerawang terlebih dahulu. Coba deh kamu, saya lihat tangannya. No, you just sit down. Saya merasakan ada hawa amarah yang besar yang meledak-ledak. Sebenarnya dia bukan orang seperti itu, tetapi karena adanya tindakan yang menyakitkan sehingga dia melakukan hal yang bodoh, bahkan bisa mencelakai orang sehingga meninggal dunia. Dan artinya saya merasakan Yuli pernah disakiti, mungkin saudaranya atau ayahnya meninggal gara-gara guna-guna. Namun yang terjadi di sini yang saya baca tenaga dan emosinya adalah dia itu pengen bales mati-matian dan gak bakal, dia bilang gini dalam hatinya, gue gak akan berhenti kalau dia orang belum. Benerkah itu? Benar sekali. Lihat deh kepalan tangannya. Ini memang saya, ya, kamu yang lebih ahli dalam bidang gestur dan as a public speaker, kamu tahu tentang gestur, eye movement, and anything about body language or something. Look at that. Ini lagi menahan Dia- sesuatu. Yes. Sebenarnya sosok Yuli ini dia itu tuh tidak jahat, tetapi gara-gara orang itu berbuat jahat duluan, dia malah pakai guna-guna. Dan saya merasakan Yuli makin terjebak di guna-gunanya. Alih-alih ingin balas dendam, malah Yuli diikuti oleh beberapa makhluk halus. Tangannya di sini bagiannya dingin, tapi tangan yang itu ingin menghajar seseorang, which is masa lalunya. The family of the Mantan suami. Iya, ex-husbandnya. Jadinya yang saya rasain Yuli di sini nggak karu-karuan. Mau revenge, tapi belum sempet, how to say that? Jadi masih ada dendam yang belum tersampaikan, Iya, belum terbalaskan. saya ngerasain dari sini tuh masih ada dendam yang belum terbalaskan. Saya pokoknya sampai saya pengen balas itu. Benarkah Yuli? Benar. Sampai lu menderita, lu di kursi roda dan lu ketabrak mobil, baru gua akan berhenti, katanya. Mohon maaf ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Dan isi kepalanya dan mukanya itu berbeda dengan niat. The faces looks like, normal, beautiful, cantik, tidak ada masalah dengan mukanya yang enggak, mukanya Ya nggak kayak orang marah, nggak kayak orang yeah. kesel, tapi sebenarnya dia lagi nyimpan rasa marah dalam hatinya gitu ya, Roy. Ingin menuntaskan dendamnya gitu. Iya. Kalau saya lihat Yuli itu tidak bisa dikasarin, tetapi Yuli itu harus diajak ngobrol pelan-pelan. Kalau enggak dia bisa menebar teror mau. Teror mau. Yuli ini saya ngelihat, jujur mohon maaf Yuli, saya minta maaf ya. Kamu tuh orang baik, tapi kamu sekarang nggak jadi orang baik lagi karena kamu ngelempar arang ke orang. Ibaratnya kayak Tangan terbakar sendiri. ya, Ya. apakah itu betul? Kalau kita ngobrol dengan secara sehat, Aha. Yuli is very normal, Kayak nggak ada masalah apa-apa. Gak ada masalah apa-apa. Yuli nggak boleh dikerasin. Begitu dikerasin, Dia akan berubah jadi ganas. meledak semua. Iya. Saya merasakan ada aura jin dan makhluk halus semua di sini. Oh, itu karena pengaruh mereka, Roy. Saya, Roy Kiyoshi, mencoba memberanikan diri ya untuk duduk di sini berdekatan. Walaupun saya tahu saya takut juga sebenarnya. Tapi saya percaya dengan hati baik kamu yang masih ada sisa sedikit.
saya melihat ada sosok yang mengganggu di keluarganya juga. Ya, apakah itu betul? Iya, benar. Boleh nanya nggak? Kapan Yuli akan stop membalikkan revenge, balas dendamnya ke mereka? Tidak menjudge ya, hanya nanya. Sebenarnya saya udah pengen stop, tapi mereka terus menyerang terus. Sampai sekarang, Sampai tadi malam sebenarnya. Tadi malam. apa sih yang mereka lakuin sampai kamu kayak susah banget untuk bisa lepas dendam? Ini mantan suami udah Sudah meninggal. Meninggal, Cuman kan? keluarga besarnya kan jadi nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa dan gak akan selesai. apa yang mereka lakuin tadi malam? Mereka mengirim bola api besar ke rumah. Kayak orang main petasan mercon gitu, tiba-tiba dar meledak. Dan setelah itu hening. Menurut kamu itu apa? Ya itu Itu kiriman. guna-guna. Kayak Gitu, Ra. santet. Ya, pengetahuan umum juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya ini bukan nakut-nakuti ya. Saya sebenarnya nggak gitu percaya sih awalnya dengan bola-bola api dan bunyi ledakan tiba-tiba ternyata itu adalah guna-guna. Tapi setelah banyak kasus yang saya pelajari dan ketemu, ternyata memang benar ada suara ledakan itu adalah kiriman. Kayak dang, apalagi yang kalau atapnya asbes. Asbes langsung hancur gitu. Iya, tapi kalau atapnya biasa kita atapnya tuh udah yang modern, biasa atap, aku iya. nggak pakai atap yang itu kan. Itu tidak terlalu terdengar, tapi kalau udah bunyi-bunyi seperti itu, awalnya saya nggak percaya tapi itu ternyata beneran. Itu kejadian 2 kali. Kejadian 2 kali. Kamu tak tahu dari mana kalau itu memang dari keluarga mantan suami? That's a good question. Eh, Ya kan? pas kejadian pertama itu saat malam 1 Suro. Dan kejadian itu besar banget suara ledakannya. Seperti orang main petasan, tapi kalau petasan kan dar. Ini enggak dar Sekali. sekali. Terus Dampaknya apa waktu yang pertama itu? dampaknya Apa pengaruhnya buat anak saya keluarga? langsung sakit. Anak sakit. Terus saya telepon orang pintar saya. Ini ada apa nih gitu. Kok tiba-tiba kayak ada serangan. Padahal tadinya saya udah oke lah, udah cukup ya nyawa dari bayar nyawa kon. Jadi udah selesai. Kok ada apa nih? Kok ada serangan lagi gitu. Dia bilang, "Iya, ini serangan dari mantan kamu." Oke, Tapi- setelah kamu tahu itu langsung kamu balas Iya. lagi. Ya. Setelah kamu tahu, Dibalas. dibalas. lagi. Apakah sebenarnya kan kita percaya ya, Bay, kebencian tidak akan habis dibalas dengan kebencian ya. Harus dibalas kebaikan. Iya, kebencian harus dibalas dengan kebaikan kan. Kalau kayak gini ntar Mbak Yulinya ya nggak seneng-seneng loh ngejalanin ada hidup. habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya, bener. Iya, kalau dendam terus kan gimana mau emang nyusun nggak rencana Tapi hidup ke masalahnya yang depannya gitu. dia lawan adalah anak-anak saya dan di mana itu ada darah daging mereka juga. Oke, Ya kan? baik. Mbak Yuli Tapi sabar. dia nggak ada rasa kasihan, oh ini darah daging anak dari anak saya juga. Oke. Dia tega ngelakuin hal itu. Yang tadi malam. Nggak yang- ada gitu hati kamu tuh untuk kayak ya udahlah memaafkan gitu. Tadinya kan saya damai- sudah oke stop. Damai itu kan lebih indah. Tapi gitu. tiba-tiba dia ngirim lagi dan yang kena anaknya. Yang Jadi tadi maksudnya, malam kamu nggak tega ya? Kamu nggak lihat anak kamu yang sakit, Mbak anak Yuli. kamu yang menderita. Yang tadi malam bola api dikirim, apa dampaknya? Anak lagi ya, kena? Ibu saya. Ibunya Sekarang kenapa? gimana kondisinya? Tiba-tiba kakinya sakit, seperti kayak Tapi tertusuk-tusuk sudah di cek lutut. ke dokter. Sudah. Maaf ya, saya percaya kok dengan dunia supernatural ya. Udah puluhan tahun juga saya di sini. Tapi yang jadi permasalahan di sini, saya berharap ketika ibu kamu sakit tidak dihubung-hubungkan dengan magic. Langsung ke sana gitu Langsung ya. ke Iya. tumbal bukan Roy? Iya tumbal, Takutnya tetapi tumbal. takutnya tumbal, tetapi saya mengarahkan ke medis juga. Jangan sampai kayak Iya. kamu tahu kan Kak, biasanya orang tuh Jangan karena dikit-dikit saking langsung dikaitin ke mistis. mistis, kemudian malah lupa pengobatan medisnya itu yang jadi parah. Iya. Udah, kita udah sampai mama saya tuh udah sampai di meja ruang operasi saat itu. Sudah siap dioperasi kaki. Terus di ronsen lagi, dokternya bingung. Mana penyakitnya? Nggak ada. Dan itu aneh. Akhirnya nggak jadi. Ini maksudnya pas pertama kali pas mau operasi itu terlihat katanya penyakitnya ada. Di ronsen ada, di X-ray ada segala macam. Tiba-tiba pas udah di meja operasi tidak ada sama sekali.